Halo semuanya, kali ini saya akan menjelaskan sedikit tentang penyajian data di statistika dasar. Nama saya Florence Dian Patricia dari Pendidikan Fisika 2021C Universitas Negeri Medan. Nah, lanjut ya, yang pertama. Pengertian rata-rata. Nilai rata-rata adalah angka representasi atau biasa juga disebut sebagai mean dari suatu kelompok data yang mewakili data secara keseluruhan. Kegunaan nilai rata-rata yang pertama, untuk membandingkan kualitas suatu kelompok dengan kelompok lain. Nomor 2, mewakili kondisi suatu kelompok dengan satu angka. Yang ketiga, mendeskripsikan suatu kelompok dengan singkat. Cara mencari rumus nilai rata-rata adalah nilai rata-rata per jumlah nilai per banyaknya data. Untuk contohnya, misalnya diberikan data sebagai berikut: 6, 6, 7, 8, 9, 10. Kalau kita mau cari nilai rata-ratanya, simbol rata-rata X bar sama dengan kita tambahkan seluruh data 6 tambah 6 ditambah 7 ditambah 8 ditambah 9 ditambah 10 per jumlah banyaknya data yaitu 6. Maka X bar sama dengan 46 per 6 sama dengan 7,67. Yang kedua ada namanya modus. Modus adalah salah satu ukuran pemusatan yang paling sering digunakan dengan menggunakan karakter data yang paling sering muncul dalam suatu kelompok data adalah modus dari kelompok tersebut. Berbeda dengan median, penentuan modus tidak perlu melakukan pengurutan terhadap pengelompokan data, melainkan cukup menggunakan pengamatan terhadap data yang paling sering muncul dalam kelompok. Jadi kita nggak perlu menggunakan rumus ya teman-teman, kita hanya melihat data yang paling banyak keluar. Contohnya kelompok data 8, 8, 7, 5, 9, 8, 7, 9, 9, 7, 9, 7, 6, 9. Kita lihat tuh yang mana yang paling sering muncul. Nah, yang paling sering muncul ternyata data nomor 9. Maka modusnya adalah 9. Yang ketiga, pengertian median. Median adalah suatu nilai yang terletak di tengah kelompok data yang telah diurutkan dari nilai terkecil sampai terbesar atau sebaliknya. Karena suatu kelompok terbagi atas dua jenis, yaitu kelompok ganjil dan kelompok genap, maka terdapat dua solusi menentukan median yang dapat digunakan untuk kasus tersebut. Syarat mencari median untuk data ganjil. Yang pertama, kita urutkan kelompok data dari nilai terkecil, nilai terbesar atau sebaliknya. Tentukan nilai tengahnya. Jumlah data dari sisi kiri dan kanan harus sama, sehingga terdapat satu angka tepat di tengahnya yang menjadi median kelompok data. Yang kedua, untuk menentukan median untuk data genap, urutkan kelompok data dari nilai terkecil hingga terbesar atau sebaliknya. Tentukan nilai tengahnya. Jumlah data sisi kiri dan sisi kanan harus sama. Sisakan dua angka di tengah lalu cari rata-ratanya menggunakan rumus berikut. Contohnya, data 5, 6, 7, 7, 7, 8, 8, 8, 9, 9, 9, 9, 9. Maka dua angka tengahnya adalah 8 dan 8, sehingga 8 tambah 8 per 2 sama dengan 8 adalah median datanya. Nah, ada pengertian kuartil. Pengertian kuartil menurut Sulianto pada tahun 2002, kuartil berarti membagi kelompok data menjadi 4 bagian, yaitu bagian pertama sampai bagian keempat. Jenis-jenis kuartil, kuartil bawah Q1, kuartil tengah atau median Q2, kuartil atas atau Q3.
Example kuartil contohnya, untuk banyak data N ganjil dan N tambah 1, N ditambah 1 habis dibagi 4. Contohnya, rumusnya Q1 sama dengan X N tambah 1 per 4. Ini buat kuartil 2 dan kuartil 3 ya teman-teman. Ini contoh untuk kuartil. Data yang telah diurutkan 3, 3, 4, 4, 4, 7, 7, 8, 8, 8, 9, 10, 12. Letak kuartil 1 adalah 1 dikali 14 ditambah 1 per 4. Sama dengan 15 per 4 sama dengan 3 per 4. Q1-nya X3 ditambah 3 per 4 dikali X4 dikurang X3. Nah, tadi kan X3-nya berapa? X3-nya kan ini. X3-nya kan data ketiga adalah 4. 4 ditambah 3 per 4 dikali 4 kurang 4 sama dengan 4. Kayak gitu ya, begitu juga dengan selanjutnya. Desil. Pengertian desil. Desil adalah merupakan bilangan yang difungsikan sebagai ukuran pemusatan data menjadi 10 bagian yang sama. Artinya adalah secara matematis, desil biasa dilambangkan sebagai huruf D. Desil juga terbagi menjadi 9 macam, yaitu D1, D2, D3, dan seterusnya. Karena desil membagi data menjadi 10 bagian, maka biasanya dasar penghitungan desil memakai angka persepuluhan. Rumusnya DS sama dengan 1X dikali N ditambah 1 dibagi 10 atau 2X N tambah 1 bagi 10. Contohnya, data diurutkan 4, 5, 5, 6, 7, 7, 8, 9, 10. Letak desil kedua di urutan data ke 2 dikali 10 ditambah 1 bagi 10 sama dengan 22 per 10 sama dengan 2,2. Desil keduanya terletak pada urutan ke 2,2 sehingga desil 2 sama dengan X2 ditambah 0,2 X kurang 3 dikurang X2. D2 sama dengan 5 ditambah 0,2 dikali 5 kurang 5. Sama dengan 5 ditambah 0 sama dengan 5. Lanjut. Persentil. Persentil adalah salah satu metode untuk membagi data menjadi 100 sama banyak. Jadi ada 99 bukuan nilai persentil. Rumusnya P1 ini adalah persentil maksudnya sama dengan data ke I kali N tambah 1 per 100. Maksud dari ini adalah bilangan bulat kurang dari 100, misalnya 1, 2, 3 sampai 99, dan N ini adalah banyak data. Untuk contohnya, sebuah deret data 9, 11, 10, 8, 6, 7, 5, 7, 5, 4. Tentukan persentil ke 50 dan persentil ke 85. Pertama-tama urutkan data tersebut, maka hasilnya 4, 5, 5, 6, 7, 7, 8, 9, 10, 11. Setelah itu gunakan rumus persentil data tunggal. Letak nilai persentil ke 50 diurutkan data ke 50 dikali 10 ditambah 1 per 100 sama dengan 5,5. Rumusnya P50 sama dengan X5 ditambah 0,5 dikali X6 dikurang X5 sama dengan X5-nya berapa? X5-nya itu 7. 7 ditambah 0,5 dikali 7 kurang 7. X6 dan X5-nya kan 7 nih. Sama dengan 7. Jadi persentil ke 50 adalah 7. Letak nilai persentil ke 85 di urutan data ke 85 dikali 10 ditambah 1 per 100 sama dengan 330 per 100 sama dengan 9,35.
Jadi persentil 85 sama dengan X9 ditambah 0,35 dikali X10 dikurang X9 sama dengan 10 ditambah 0,35 dikali 11 kurang 10 sama dengan 10,35. Jadi persentil ke-85-nya adalah 10,35. Nah, sekarang itu adalah penjelasan singkat. Semoga dapat membantu teman-teman ya. Terima kasih semuanya.